Shalom, kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi lewat Rema, renungan malam program rehat Majelis Gereja Jemaat Tamalate edisi Jumat 26 Maret tahun 2021. Kita akan menikmati hadirat Tuhan malam ini. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelum kita berdoa, mari kita siapkan terlebih dahulu bagian Alkitab kita yang akan kita baca dan dengar untuk merenungkan firman-Nya. Bahan bacaan kita hari ini terangkat dari surat Filipi pada pasal yang kedua. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Jika semua sudah siap, mari kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan dan kita berdoa. Allah yang kudus, Bapa yang rahmani, Tuhan yang telah memanggil dan memilih kami menjadi umat ketebusan. Malam ini kami bersyukur telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang hari. Dan saat ini kami rindu untuk menikmati hadirat Tuhan, membaca dan mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, agar kami diberi pengertian tentang maksud firman Tuhan ini. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang percaya tentu akan mengatakan amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, topik renungan malam kita saat ini adalah menganggap orang lain lebih utama. Menganggap orang lain lebih utama. Konon ada cerita, kisah sebuah biara yang hampir ditinggalkan
semua penghuninya. Diakibatkan karena tidak ada lagi kedamaian terjadi. Tidak ada lagi ketentraman yang dirasakan di tempat itu. Yang ada adalah sifat egois yang dipupuk. Sifat kepentingan diri sendiri yang lebih menonjol. Sehingga masing-masing orang hanya memperhitungkan dirinya sendiri. Suatu hari, penghuni yang masih betah ada di situ dan bertahan, lalu kemudian sepakat untuk minta nasihat dari seorang yang dianggap seorang yang terkenal, yang dianggap bijaksana. Orang bijaksana itu lalu mengatakan kepada mereka bahwa seorang di antara kamu, seorang di antara mereka penghuni biara itu, salah seorang di antara mereka ada Mesias. Salah seorang di antara mereka penghuni biara itu adalah Mesias. Penghuni asrama pun, penghuni biara pun tidak tahu siapa di antara mereka. Sejak waktu itulah mereka mulai memperlakukan seorang dengan yang lain, saling menghargai. Mulai saat itu mereka mulai memperlakukan temannya yang satu dengan yang lain, saling memperlakukan seperti Mesias. Karena berpikir mereka kan tidak tahu siapa di antara mereka. Mereka berpikir, ya, jangan-jangan di dalam diri orang itu. Jadi mereka saling memperlakukan seperti Mesias. Demikianlah setiap waktu mereka melakukan dari hari ke hari hal yang sama. Dan mereka hidup dalam damai. Mereka hidup dengan penuh ketenangan. Mereka hidup dengan penuh ketentraman. Dan lalu kemudian orang-orang yang dulu sudah pergi, sudah keluar dari biara itu, ketika mendengar suasana itu rindu kembali untuk menikmati suasana damai, suasana ketentraman. Mereka ingin kembali bergabung, merasakan hal itu. Kekasih-kekasih Tuhan, kita tentu tahu semua bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, mereka berperilaku egois. Manusia hidup dengan segala keegoisan, sehingga kurang menghormati dan kurang menghargai orang lain, dan tidak ada sifat untuk saling merendahkan diri, merendahkan hati. Sifat merendahkan diri, merendahkan hati mulai pudar. Yang menonjol adalah keegoisan. Kekasih-kekasih Tuhan, siapa dalam hidup kita yang kita rasakan bahwa hidup dalam kerendahan? Tidak lain adalah Kristus. Pembacaan kita menyatakan itu, bahwa dia merendahkan diri. Kristus telah memberikan teladan kehidupan dan pelayanan orang percaya kepada orang percaya. Kristus telah memperlihatkan kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati dan menjadi teladan bagi semua orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ia memikirkan orang lain dan bukan memikirkan dirinya sendiri.
Dia tidak mendahulukan kepentingannya, tetapi mendahulukan kepentingan orang lain. Karena ia memikirkan orang lain terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Rasul Paulus memberikan penekanan tentang Yesus yang meninggalkan kemuliaannya yang tiada taranya di sorga. Meninggalkan tahtanya yang mulia lalu masuk ke dalam dunia, dalam kehidupan manusia yang hina. Menganggap diri sebagai seorang hamba. Dan dikatakan dalam pembacaan kita, bahkan dia memperlihatkan ketaatannya. Bahkan dikatakan sampai mati di kayu salib. Demi kepentingan orang lain dan bukan demi dirinya sendiri. Walaupun dia sesungguhnya benar-benar adalah ilahi. Walaupun Kristus itu benar-benar Tuhan dan tidak ada dosa sedikit pun di dalamnya. Kristus mengambil sifat manusia dan dengan segala pencobaan, kehinaan dan kelemahan, namun ia tanpa dosa. Kita semua sebagai pengikut Kristus haruslah terdapat pula dalam diri dan pikiran kita Kristus memanggil kita. Haruslah ada dalam diri kita, di dalam hati kita dan pikiran kita, Kristus yang mengambil sifat manusia itu untuk hidup berkorban tanpa mementingkan diri sendiri. Karena itu sangatlah penting untuk bersedia mengosongkan diri kita agar orang lain dapat dipenuhi, agar orang lain dapat memperoleh kehidupan kelegaan di dalam Tuhan. Jadi hanya dengan tindakan demikian, tindakan kasih dan merajut kasih yang penuh damai, kita dapat menikmati kehidupan dalam Kristus dengan kehidupan yang penuh dengan ketenangan, ketentraman setiap hari dalam seluruh keseharian hidup kita. Ketika kita menganggap orang lain lebih penting daripada diri kita, orang lain lebih utama daripada diri kita, sehingga ketika sikap kehidupan saling mengutamakan satu dengan yang lain, mengutamakan orang lain dan demikian juga orang lain mengutamakan yang lainnya, maka terjalinlah, terciptalah kehidupan saling menghargai, menghormati, mengasihi dan hidup dalam damai sejahtera. Karena itu, hormatilah seorang akan yang lain, agar kedamaian, ketenangan dan ketentraman dapat tercipta dalam kehidupan keseharian kita. Menganggap orang lain lebih utama menjadi bagian dari sifat kehidupan Kristiani yang berkenan kepada Kristus. Terpujilah Kristus dan terberkatilah kehidupan kekasih-kekasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur ya Tuhan atas kemurahan dan kasih Tuhan bagi kami. Kebaikan Tuhan yang tiada pernah berkesudahan kami alami dalam hidup ini hari lepas hari. Meskipun kadang kami melupakan hal itu. Kesetiaan Tuhan di atas ketidaksetiaan kami sungguh menyadarkan kami bahwa kami adalah manusia yang bebal.
Karena itu kami mohon Roh Kudus Tuhan menyadarkan kami dari segala jalan hidup kami yang sesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang akan terus mengiring kami, menopang kami, dan mengajarkan bagi kami bagaimana kami harus hidup berkenan kepada Tuhan ketika kehidupan kami hidup untuk saling menghormati satu dengan yang lain, hidup saling menghargai satu dengan yang lain, hidup saling mengutamakan orang lain satu dengan yang lain. Sehingga sungguh-sungguh dalam kehidupan kami terciptalah kedamaian, ketentraman, dan ketenangan hidup. Gambaran kehidupan selaku umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh menerima Kristus, mengenal Kristus, percaya kepada Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat. Kami mohon Roh Kuduslah yang akan terus mengingatkan kami untuk meneladani Kristus yang datang dalam segala kerendahan, mengambil rupa manusia, menggantikan kami orang-orang berdosa. Ya Allah ya Tuhan kami akan beristirahat, kami berserah dalam kuasa Tuhan. Semoga malam ini kami boleh menikmati peristirahatan kami dengan penuh damai sejahtera. Kami percayanya kuasa Tuhanlah yang meluputkan kami dari segala yang jahat. Bahkan kami percaya bahwa hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan kami dari segala penyakit apapun. Sehingga kepada semua orang yang masih dalam kelemahan tubuh, kami percaya kuasa Tuhanlah yang sanggup akan melepaskan mereka, menguatkan mereka untuk berjuang, beroleh kemenangan, memenangkan kesehatan, untuk hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Yang berduka kami mohon Tuhan menghibur dan menguatkan. Kuasa Tuhan pula lah yang akan memulihkan mereka untuk menerima segala kenyataan yang terjadi dan percaya bahwa orang-orang yang telah menerima Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat telah diperdamaikan dengan Allah di dalam Kristus, diperdamaikan dengan sesama, hidup berkenan kepada Tuhan. Juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan jika di antara mereka ada yang berulang tahun hari ini, entah ulang tahun kelahiran ataupun memperingati tanggal pemberkatan sebagai ulang tahun pernikahan. Semoga Tuhan terus memberkati mereka agar dalam menjalani hari-hari hidupnya, usia-usia tahunnya, kelahiran ataupun pernikahan mereka, kebahagiaan dialami dan Tuhan dipermuliakan. Kami mohon tuntunan Tuhan untuk kami bisa mengalami kasih Tuhan dalam minggu-minggu Prapaskah yang terakhir ini, untuk kami beroleh perenungan yang dalam tentang makna pengorbanan Kristus bagi kami, sehingga di dalamnya kami terus menghayati betapa kasihnya Tuhan bagi kami, sehingga di antara kami pun patut untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Mohon tuntunan Tuhan untuk kami selaku majelis jemaat untuk menata dan mempersiapkan pelayanan itu dengan baik, sehingga di dalamnya Tuhan dimuliakan dan menjadi berkat bagi kehidupan jemaat Tuhan. Diberkati jemaat Tuhan untuk menyambut setiap pelayanan itu, agar di dalamnya Tuhan dipermuliakan pula. Oh Tuhan, kami juga terus berharap di dalam Tuhan, memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan segenap keluarga kami. Banyak di antara warga jemaat Tuhan yang sudah sekian lama tidak bersama dengan keluarga mereka karena pekerjaan dan tanggung jawab, entah suami atau istri, orang tua dan anak, sanak saudara, dan cucu-cucu. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhanlah yang akan terus memelihara dan memberkati hidup mereka dimanapun. Penuh harap bahwa suatu ketika nanti mereka dapat diperjumpakan, kami semua dapat berkumpul
dalam suasana penuh sukacita, damai sejahtera, Tuhan dimuliakan. Ya Allah ya Tuhan kami juga senantiasa terus mengadukan di hadapan Tuhan suasana pandemi COVID-19 yang masih terasa hingga hari ini. Kami percaya bahwa hanya dalam kuasa Tuhanlah kami dimampukan menghadapi semuanya itu, dan bersama-sama bergandengan tangan untuk terus mengatasi masalah di dalamnya dan memutus rantai penyebaran COVID-19 ini bersama-sama dengan pemerintah dan pihak terkait, sehingga ke depan kami sungguh-sungguh merasakan ketenangan, ketentraman dan kedamaian untuk dapat lebih berkonsentrasi untuk mempersiapkan diri kami dan menjadikan hidup kami hidup yang penuh syukur dan ibadah pujian bagi Tuhan. Diberkati kiranya terus pemerintah kami bersama dengan pihak-pihak terkait untuk berupaya mengatasi masalah bangsa ini, sehingga di dalamnya sungguh-sungguh nyata kebaikan Tuhan dan semakin banyak orang mengenal Tuhan. Dan suatu waktu, suatu ketika semua lutut akan bertekuk dan lidah mengaku bahwa Allah di dalam Kristus adalah Allah yang berkasihan, yang mencintai ciptaannya dan menyelamatkan umatnya. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa kami, agar kami berkenan kepada Tuhan. Kami mohon dengarkan kami yang datang berseru, mengucap syukur, memohon semua ini di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, demikianlah Rema Renungan Malam saat ini, edisi Jumat 26 Maret 2021, program Rehat Majelis Gereja Jemaat Tamalate. Sebelum saya undur diri dari hadapan kita semua, izinkan saya bersama dengan tim multimedia mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Kita penuh harap Ibu Bapak saudara-saudara kekasih senantiasa dalam lindungan dan kasih Tuhan. Tetap jaga kesehatan dan percaya Tuhan akan selalu menyertai. Diberkatilah hidup kita senantiasa. Selamat malam, salam sehat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.